Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, hari ini adalah hari emas tiap muslim. Kita sebagai seorang muslim memiliki dua hari raya yang masyhur. Pada saat baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ditemukan kaum Ansar, penduduk asli Madinah, memiliki banyak hari yang mereka kenang untuk menggembirakan hati, bersiraturahim di antara keluarga. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan hari-hari kalian itu dengan hari-hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha, saudaraku seiman, yang kita sedang rayakan pada hari ini. Adha artinya kurban. Nama lainnya adalah hari Nahar. Bagi jemaah haji, nama ini tidak asing lagi. Nahar juga sama, artinya berkorban atau mengorbankan hewan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang, teman-teman sekalian, berada di hari-hari emas kita. Bukan hanya hari ini, tapi dari 9 hari yang lalu. Hari ini puncaknya 10 hari. 10 hari ini dikenal dengan hari emas. Dan Bapak Ibu sekarang berada di puncaknya. Renungi baik-baik firman Allah yang menyebutkan tentang keutamaan 10 hari ini, termasuk 10 Zulhijjah pada hari kita ini. Surah Al-Fajr, surah nomor 89, 3 ayat pertama merincikan masalah itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Yang artinya demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, dan juga hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Kita akan masuk dalam tadabbur ayat. Bagaimana kita memahami apa yang Allah pesankan di 3 ayat pertama surah Al-Fajr. Waw di sini, saudaraku seiman, adalah waw kasam, waw sumpah. Seperti kalau kita gunakan wallahi, atau Allah menggunakan dalam ayat dalam surah Al-Asr, wal asri. Artinya setiap kali Allah bersumpah dalam Al-Quran yang menandakan apa yang datang setelah sumpah itu berita penting. Fajr artinya waktu subuh, dan kita pun di Indonesia sudah mengambil menjadi bahasa baku kita dari bahasa Arab yang berarti waktu subuh, waktu fajar. Tetapi perlu kita renungi sama-sama, saudaraku seiman, di dalam retorika bahasa Arab atau grammar bahasa Arab, alif lam ini punya makna. Seperti misal wa al-fajr, ya. Al-fajr ini ada, al ini ada maknanya. Kalau saya ingin ketemu dengan seseorang teman saya di sebuah masjid, misal namanya Al-Ikhlas, maka saya mengatakan kepada teman saya, ayo kita ketemu di masjid Al-Ikhlas. Tapi dalam bahasa Arab bisa saya kalau ingin menyampaikan kepada teman saya janjian di sebuah masjid Al-Ikhlas misalnya, tapi saya sudah tidak mau sebutkan lagi nama masjidnya karena saya dan teman saya sudah tahu, cukup saya mengatakan ayo kita ketemu di Al-Masjid. Al-Ikhlas tidak disebutkan lagi. Itu fungsi alif lamnya, namanya alif lam mu'arraf. Kalau Allah bilang wa fajr tidak pakai alif lam, berarti Allah bersumpah untuk semua subuh. Kita punya 365 hari dalam setahun. Subuh yang mana yang Allah inginkan? Semua subuhkah kita harus kejar? Maka ulama mengatakan alif lam ini mengerucutkan bahasa. Dan jumhur ulama mayoritasnya mengatakan ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sumpah Allah ini berarti Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang kita sayangkan malah kita lebih ramai di Idul Fitri, padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal dari banyak sisi. Di antaranya, kalau selesai sholat Idul Fitri, Bapak Ibu tidak dianjurkan melakukan ibadah khusus. Bapak Ibu boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat, boleh rekreasi kepada tempat yang tidak ada maksiatnya misalnya. Tapi setelah sholat Idul Adha ada perintah ibadah khusus. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Hai Muhammad, sholatlah Idul Adha itu, lalu ikutkan berkurban setelahnya. Maka ini tandanya Idul Adha lebih afdal
selain ada sumpah Allah di sini tentang subuh itu, seakan-akan Allah mengatakan, demi aku hai Muhammad, kejarlah subuh Idul Adha itu sholat, jangan sampai luput. Dan alhamdulillah Bapak Ibu baru saja mengerjakan itu. Berarti kita menjalankan sumpah Allah dan berkurban setelahnya. Hanya saja banyak di antara kaum muslimin di negara kita Indonesia, Allahu alam di sini mungkin sudah pernah dengar, tapi saya temukan pada saat saya jelaskan ini, mereka banyak yang baru tahu. Ayat kedua Al-Fajr berbunyi, walayalin ashr. Dan kejarlah juga kata Allah 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Jadi sebenarnya dari sumpah Allah ini teman-teman sekalian, sebagian ulama, bukan semua, sebagian ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih atau sama dengan 10 akhir Ramadan. Bahkan ada di antara mereka, sebagian di antara mereka berkata 10 awal bulan Zulhijjah dan Bapak Ibu berada di puncaknya hari ke-10 itu lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Mungkin Anda bertanya, bagaimana bisa para ulama atau sebagian ulama berpendapat seperti itu? Apakah ada yang menguatkan? Ya, mereka menjelaskan. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan adalah surah Al-Fajr ini. Kalau di 10 akhir Ramadan, kita disuruh kejar Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa keutamaannya. Sama dengan 83 tahun plus 4 bulan beribadah. Artinya kalau Bapak Ibu pas mengucapkan Subhanallah bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 4 bulan. Atau 30.000 hari sekian. Tapi Lailatul Qadar ini terjadi hanya di malam-malam ganjil. Sementara di 10 awal bulan Zulhijjah, Allah berfirman tadi di surah Al-Fajr ayat 2, walayalin ashr. Dan kejar 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Mau genap, mau ganjil, harus sholat malam. Loh kok bisa di sini? Bisa lebih afdal. Anggaplah Allah menyuruh kita mengejar genap dan ganjilnya. Di Idul Fitri sana, 10 malam sebelum Idul Fitri ada Lailatul Qadar cuma 1 malam. 10 malam sebelum Idul Adha kita disuruh kejar 10 malamnya. Di sana Lailatul Qadar, di sini apa keutamaannya? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Termasuk hari ini ibadah yang luar biasa. Hadis Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'ni al-ashr." Tidak ada hari-hari, kata baginda Nabi SAW, sepanjang tahun. Dan ini dalil kedua, kenapa sebagian ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah, bahkan Idul Adha-nya lebih abdul daripada Idul Fitri dan 10 terakhir Ramadan. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Kata mereka termasuk bagiannya Ramadan. Di mana semua jenis ibadah yang dikerjakan, maknanya wajib atau sunnah, yang lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana wahai utusan Allah dengan berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk membela agama? Itu juga makna hadisnya belum bisa mengalahkan pahala ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Misal Bapak Ibu sedekah dengan $1 atau $5, apakah itu juga belum bisa mengalahkan pahala jihad, belum bisa mengalahkan pahala itu? Apa jawaban baginda Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Berperang pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan makna hadisnya ibadah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Baca 1 ayat, baca subhanallah sekali, sedekah dengan uang yang paling kecil, mungkin cuma dengan makanan, pakaian bekas, apa saja. Lalu beliau tutup hadisnya, di closing hadisnya berbunyi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali satu orang, satu keadaan. Kalau ada seorang laki-laki yang berkeluar berperang, berjihad, membawa seluruh hartanya, dia punya 10 miliar rupiah, dibawa semuanya ke medan perang, diberikan makanan, senjata, segala macam, dan dia juga ikut berperang, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Jadi apapun ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, dan puncaknya hari ini hari ke-10,
maka akan lebih afdal daripada jihad. Saudaraku seiman, jenis-jenis ibadah yang Anda dianjurkan, yang pertama adalah haji. Puncak ibadah di sini haji. Saya dengar di Amerika ini tidak terlalu sulit saudara-saudara untuk pergi haji, maka jangan sia-siakan. Karena di negara kita Indonesia butuh antri yang panjang. Kecuali yang Allah mudahkan rezekinya luas. Haji ini puncak ibadah. Dan haji sebenarnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menjelaskan 2-3 menit. Hanya 6 hari. Kalau ada Bapak Ibu misal, saya tidak tahu dari sini, kalau dari Indonesia, mereka ikut ONH Plus, biasanya 23-25 hari. Kalau ikut pemerintah 40 hari. Tujuannya untuk memperbanyak ibadah di 2 masjid yang mulia. Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi sebenarnya haji cuma 6 hari. Dan 6 hari ini juga sunnahnya 2, wajibnya 4. Artinya kalau kita kerucutkan 4 hari saja. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 6 hari. Hari yang sunnah, tanggal 8 yang pertama, dan tanggal 13 yang terakhir. Saya coba berikan gambaran. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari di mana jemaah haji pakai ihram dari kamar hotel mereka, mereka menuju ke Mina. Dan lokasi haji cuma 3 jemaah sekalian. Mina, Arafah, Muzdalifah. Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi yang lain. Tanggal 8 kita pakai baju ihram, kemudian kita niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Kemudian kita ke Mina, tinggal di kemah. Sholat duhur asar dijamak, digabung, dikasar, dipangkas jadi 2 rakaat dan ditakdim, dimajukan. Bapak Ibu di situ berzikir, baca Al-Quran, berdoa, bertaubat kepada Allah. Biasanya travel kita di Indonesia ada pengajian. Maghrib Isya juga sama, jamak digabung, dikasar isyaknya saja karena yang boleh dikasar hanya yang 4 rakaat. Maghrib tetap, kemudian ditakdim di waktu maghrib. Ini hari pertama tanggal 8, ini sunnah. Bapak Ibu boleh hadir, boleh tidak. Tanggal 9 mulai kita masuk ke lokasi kedua, dan ini wajibnya haji. Namanya haji, namanya hari Arafah. Kalau Bapak Ibu kemarin saya lihat ada pengajian saya sore di sini, atau tadi malam pengajian kita, saya lihat cukup banyak yang puasa, Masya Allah. Dan ini memang dianjurkan ya bagi yang sedang tidak haji. Tanggal 9 kita hadir di Arafah, dan harus hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Sampai sekarang pemerintah Saudi kalau ada orang yang sudah datang haji niat, kemudian dia berhalangan, dia nggak bisa, mungkin dia sakit, stroke, selama masih belum meninggal, dari rumah sakit dipakein baju ihram, walaupun diinfus pakai ambulan, dibawa ke Arafah supaya dia hadir di Arafah, karena hadir di Arafah wajib. Dan Bapak Ibu diwajibkan tinggal dari waktu duha sampai terbenam matahari maghrib. Ini di Arafah. Dan di sini kita sholat duhur asar jamak, digabung, kasar, dipangkas 2 rakaat, ditakdim di waktu duhur. Perbanyak ibadah, terutama doa. Baginda Nabi SAW setelah menjamak sholat duhur asar di Arafah, maka beliau keluar dari kemahnya, mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan alaihissalatu wassalam, dan beliau berdoa sampai terbenam matahari. Kita bisa bayangkan berdoa dari habis duhur sampai maghrib ini teman-teman sekalian, karena luar biasanya. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah menghapus nama hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dan termasuk doa mustajab di hari Arafah ya. Kemudian malamnya tanggal 9 kita ke lokasi yang ketiga, namanya Muzdalifah. Muzdalifah jemaah sekalian, disunnahkan kita untuk menjamak sholat maghrib isya, mengqasar isyanya, dan mentakhirkan, diterlambatkan di Muzdalifah. Kalau padat sekali, kita boleh sholat di Arafah, tapi yang penting kita lewat di Muzdalifah. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari, kita kembali ke Mina. Kembali ke Mina. Hanya saja tanggal 10 ini ada ibadah yang Bapak Ibu harus kerjakan, yaitu jumrah, melontar Aqabah. Jadi saya sarankan jangan bilang melontar syaitan, karena syaitannya nggak ada. Itu simbolik. Pada saat Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya Ismail, digoda oleh syaitan di 3 titik. Makanya dikenal dengan jumrah kecil, sedang, besar. Dan sekarang dikatakan jumrah Aqabah. Ya, jumrah Aqabah, Aqabah artinya bukit yang tinggi, bukit yang ada dan boleh manusia naik di atas, dinamakan Aqabah dalam bahasa Arab.
Hari itu hari nahar atau hari Idul Adha kayak sekarang, jemaah haji melempar 7 butir batu kecil. Setelah itu mereka boleh tahallul, cukur rambutnya, kemudian pakai baju biasa. Selama tanggal 8, tanggal 9 dan pagi tanggal 10 sebelum mereka jumrah, maka mereka tidak boleh buka baju ihram dan masih dalam hukum ihram. Setelah itu Bapak Ibu tinggal di Mina sampai hari ke-13, dikenal dengan hari tasyrik. Di situ Bapak Ibu 11, 12, 13 jumrah lagi, melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Dan bagi jemaah haji yang tanggal 12 mau keluar dari Mina sudah boleh, dikenal dengan nafar awal bagi orang kita. Dan bagi yang mau tunggu sampai tanggal 13 lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Keutamaan haji teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur artinya haji yang ikut syarat dan rukunnya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat selain kepada pasangan halal. Seperti misalnya sayang, cinta, rindu. Ini bukan pada istri, bukan pada suami. Itu namanya rafath. Siapa yang haji tidak rafath. Siapa yang tidak fusuk, menyentuh secara fisik, yang memeluk, mencium yang bukan pasangan halalnya, dan siapa yang tidak jidal, berdebat-debat di musim haji atau bertengkar, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bagi Bapak Ibu yang masih ragu, saya mau berangkat tapi duit saya pas-pasan, dengarkan janji baginda Nabi Muhammad SAW, kalau haji dan umrah penyebab kekayaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tabarani, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi tidak akan pernah orang pulang haji itu miskin. Tidak pernah kita lihat Pak Haji atau Ibu Haji itu miskin. Allah SWT akan bukakan rezekinya. Ini puncak ibadah. Yang kedua, sholat id seperti yang kita kerjakan tadi, 2 rakaat, dan kita mulai dengan setelah takbiratul ihram 7 kali takbir, dan setelah takbir intikal kita baca 5 kali takbir. Dan ini ditekankan oleh jumhur ulama dengan sunnah muakkadah, dan dia satu rangkaian dengan khutbahnya. Saking pentingnya sholat id ini sampai Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fassalli li rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurban langsung setelahnya. Juga Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyuruh semuanya masyarakat Madinah keluar untuk menghadiri sholat id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau memerintahkan mereka keluar walaupun wanita itu sedang haid dan nifas. Ya, minimal mereka datang mendengarkan khutbahnya walaupun tidak sempat sholat. Ibadah yang ketiga, dianjurkan berkurban. Dan berkurban ini dianjurkan bagi setiap individu muslim, laki-laki ataupun perempuan, selama mereka mampu. Kalau tidak mampu, baru boleh 1 ekor hewan dikeroyoki atas nama keluarga. Tapi kalau mampu, setiap orang berkurban dengan 1 ekor. Bahkan Rasulullah SAW berkurban dengan 60 ekor domba. Dan beliau sembelih sendiri 15 ekor. Lalu beliau dibantu oleh Ali bin Abi Thalib menyelesaikan radhiyallahu anhu sisa sembelihannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan rezeki, jangan hitung-hitungan dengan masalah kurban. Ini pahalanya sangat besar. Kita berkurban. Dan hewan yang boleh dikurbani hanya 3. Domba dan kambing, sapi dan juga unta. Kalau domba minimal umur 6 bulan, dan kambing minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya mana yang lebih afdal dari hewan-hewan ini, maka jawabannya adalah domba. Domba dan kambing lebih afdal, walaupun sapi lebih besar ukuran badannya. Dari mana dalilnya Ustaz? Dengarkan baik-baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pada saat Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh ayahnya Ibrahim, apa yang digantikan oleh Allah? Domba atau kabs, ya, domba jantan. Allah tidak ganti dengan sapi dan unta, padahal bisa, tapi Allah menggantinya dengan domba. Yang kedua, perilaku baginda Nabi Muhammad SAW di zaman beliau banyak unta. Unta lebih besar badannya, lebih banyak dagingnya, tapi Nabi SAW menyembelih domba.
Dan bahkan lebih afdal lagi kalau Bapak Ibu mau, domba berbulu putih yang memiliki bercak berwarna hitam atau coklat. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi teman-teman yang belum terbiasa mengkonsumsi daging kambing atau domba, dan ini ada persepsi yang salah, mereka menganggap domba itu adalah makanan orang Arab, dan ini keliru. Ini makanan orang Islam. Kita harus makan teman-teman sekalian, kecuali Anda memang punya masalah secara medis. Ada 3 dalil yang berhubungan kalau makan domba atau kambing ini bisa berpahala. Yang pertama adalah hadis Bukhari menjelaskan kalau Nabi SAW sangat gemar makan kambing atau domba. Kalau Bapak Ibu makan domba atau kambing karena niat Rasulullah SAW senang, Bapak Ibu dapat pahala. Yang kedua, ini tidak bisa terbantahkan, argumentasinya adalah akikah. Kalau lahir anak laki-laki, 2 ekor kambing atau domba. Lahir anak perempuan, 1 ekor. Tidak bisa diganti dengan hewan lain. Memang begitu penyampaian dari Nabi alaihissalatu wassalam. Pada saat cucu beliau yang mulia Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma lahir, maka Nabi SAW suruh Ali bin Abi Thalib menyembelih domba. Dan kemudian beliau menyuruh membagikan sebagian dagingnya dan memakan sebagian yang lainnya. Jadi walaupun orang bule, walaupun orang Arab, walaupun orang Melayu di Asia, walaupun orang hitam di Afrika, anaknya lahir selama dia Muslim, domba atau kambing. Tidak bisa diganti yang lain. Dan sunnahnya makan sebagian daging itu. Yang ketiga adalah Idul Adha. Dan sudah saya jelaskan tadi bagaimana Nabi SAW memang menyembelih bahkan 60 ekor domba untuk beliau. Kalau masalah teman-teman sekalian orang mengatakan domba atau kambing menyebabkan kolesterol, darah tinggi, ini butuh pembuktian. Mana buktinya? Yang ditemukan malah dalam artikel-artikel ilmiah adalah protein daging kambing dan domba senyawa dengan protein manusia. Artinya kalau kita konsumsi larinya ke otot dan bukan ke lemak. Kita nggak bicara jeroannya, kita bicara masalah dagingnya. Dan yang jadi masalah sering kita di Indonesia membuat darah tinggi dan yang lainnya ini karena bumbunya yang kita salah gunakan dan penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Makanya Nabi SAW memerintahkan kalau sembelih ada adab-adabnya. Mungkin saya tidak tahu di sini sebentar ada sembelihan atau tidak. Ya jelas sembelihan itu teman-teman sekalian ada adabnya. Yang pertama, pisaunya harus tajam. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau menyembelih, tajamkan pisau kalian sehingga kalian menenangkan kurban kalian. Yang kedua, tidak boleh diseret domba itu atau disakiti. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang menyeret domba sampai dombanya teriak-teriak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat lalu berkata, apakah kau akan membunuhnya dua kali? Yang ketiga, tidak boleh kalau disembelih diperlihatkan kepada temannya. Nah, ini akan membuat dia stres. Ditutup. Kalau di Indonesia biasanya saya sarankan agar panitia masjid menutup dengan spanduk sehingga teman-teman tidak lihat. Yang keempat, tidak boleh diberhentikan kalau lagi makan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah jangan diangkat pisau itu kecuali 2 urat besar lehernya sudah terputus. Dan tambahan dari saya tentunya, kalau lagi dikuliti Bapak Ibu sekalian, yang digantung adalah kakinya supaya darahnya semua keluar. Dan jangan digantung bagian kepala, dikhawatirkan darahnya masuk kembali. Dan penelitian medis sudah membuktikan kalau darah sudah terkena udara sedikit saja, maka sudah terkontaminasi dengan bakteri, dan kalau dia masuk kembali ke dalam badan hewan tadi bisa merusak dagingnya. Ini yang ketiga dari ibadah, berkurban. Yang keempat teman-teman sekalian, berpuasa. Walaupun sudah lewat, tapi Bapak Ibu mungkin yang belum tahu bisa memahaminya, bisa diterapkan tahun depan. Dianjurkan kita puasa 9 hari. Dan kalau Bapak Ibu tidak mampu, Bapak Ibu bisa puasa berapa hari saja. Kalau tidak mampu juga minimal tanggal 9. Tepatnya kemarin. Ya. Ini puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Nabi SAW waktu haji tidak berpuasa dan tidak menyuruh jemaah haji puasa, tapi beliau suruh masyarakat Mekah, masyarakat Madinah untuk yang tidak haji untuk berpuasa. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, waktu ditanya Nabi SAW, su'ilan Nabi SAW an sawm yawm Arafah, faqala yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa hari Arafah, apa keutamaannya? Beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari ke belakang, setahun ke belakang, dan 365 hari ke depan, setahun ke depan. Satu hari puasa dapat 700 hari sekian pengampunan dosa. Yang selanjutnya yang kelima adalah sholat malam. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 2-nya, walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut disuruh kejar untuk sholat malam. Kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian, memperbanyak selama 13 hari dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 4 hari dari sekarang.
3 hari dari sekarang, hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kita memperbanyak bertakbir, bertahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dikerjakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sampai beliau jalan di pasar, dan beliau sengaja mengeraskan suara sehingga diikuti oleh masyarakat Madinah. Dan ini sangat dianjurkan. Sisanya yang ke-8 teman-teman bebas melakukan ibadah apa saja yang sudah ada perintahnya dari baginda Nabi alaihissalatu wassalam, seperti silaturahim keluarga, menuntut ilmu, bersedekah, ya, berzikir, berdoa, semuanya kita kerjakan. Dan ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Oleh karena itu dalam penutupan khutbah kita ini, saya ingin menekankan sekali agar Bapak Ibu sekalian memaksimalkan waktu, karena ini adalah hari terakhir kita dari 10 hari yang emas ini. Maksimalkan. Sudah sholat id, alhamdulillah, usahakan berkurban. Yang sudah berkurban di Indonesia, alhamdulillah. Yang belum di sini, tidak usah nilai lagi. 1 ekor domba walaupun harganya $300, $500, beli saja. Semua untuk Allah, tidak akan kurang nilainya. Kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sadaqah. Bagi Bapak Ibu yang berminat bisa ikuti ceramah kami di YouTube, ada judulnya Saudaraku Nilai Rahasia Rezekimu. Saya jelaskan 15 poin, di antaranya poin pertama, poin kedua adalah bersedekah, itu akan sangat mendatangkan rezeki kita. Allahu a'lam. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga Allah bisa menerima dan mengabulkan doa kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memberikan dan mengucapkan salam hormat kami kepada pemimpin kami dan Tuhan kami, serta Nabi yang telah mengutus kepada kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, tidak ada niat kami hadir di salah satu dari rumah-rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah yang sedang Engkau bebankan kepada kami. Maka jadi terimalah ini dengan pahala yang sempurna, serta kami memohon dengan kemahamurahan-Mu agar Engkau menerima seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan selama kami hidup sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan ya Allah, kami memohon dengan kemahamurahan-Mu agar seluruh dosa yang pernah kami kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, semuanya Engkau ganti dengan kemahamurahan-Mu menjadi pahala yang lengkap. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, kami mengeluhkan tentang keadaan saudara kami di seluruh penjuru muka bumi yang sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua yang hadir dalam majlis ini di surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Selalu kita berdoa ya Allah, atau selalu kami berdoa ya Allah kepadamu agar negara kami Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh rezekinya diluaskan dari seluruh penjurunya, dan juga seluruh utang negara kami terlunasi dengan kemahamurahan-Mu, dan karuniakanlah kami pemimpin yang muslim, yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang menyebarkan keadilan dan menunjukkan keislaman yang sebenarnya, serta berikanlah kemudahan bagi seluruh pemimpin kami yang sedang menjabat agar mereka bisa menjalankan amanah yang sedang Kau bebankan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dan muslim dan juga non muslim yang mendapatkan semua hak mereka sebagai warga negara, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.